terus Ibu masuk ada 1 kali lagi ya berarti? Kalau nggak salah ya. Terus Prof. Leni 2 kali ya, gitu ya Prof. Leni? Udah tanya Prof. Leni belum, Zara? Oh gitu. Eh Zahra nanti Ibu kan sebenarnya masuknya Prof. Leni mintanya 2 pertemuan terakhir. Ya, jadi ini Ibu kasih materi sekali ini ditulisnya 2 kali pertemuan. Nah, 1 kali pertemuannya kalian latihan soal aja buat UASnya, nanti dikirim sama Ibu. Nah, langsung minta Prof. Leni aja buat 2 kali pertemuan terakhir, ya Zara gitu ya? Iya, latihan soal aja lah sama Ibu ya, kalian free. Terus minggu depannya lagi sama Prof. Leni. Yang kalian yang kemarin-kemarin ada pertanyaan nggak? Maksudnya paham nggak gitu kan? Ini kan kuliahnya full online ya jadinya. Kalau misalkan kurang paham, berarti mau nggak mau kita sekali aja pertemuan online-nya gitu. Offline-nya lagi. Tapi kalau kira-kira paham materinya, masih bisa dimengerti, diikutin. Nah, ya udah tinggal latihan soal aja buat persiapan UASnya. Gitu gimana? Gitu aja ya. Ya udah kita mulai dulu ya hari ini biar nggak terlalu malam lagi nih kalau Google Gmeet tuh cuma 1 jam aja kan ya. Terus harus ngulang lagi ya, masuk lagi ya. Jadi kita langsung aja. Nah, ya harusnya sih kalau sudah paham ya tentang yang kemarin kita pelajarin, asam karboksilat, derivat asam karboksilat, ada apa aja derivat asam karboksilat, kalian masih ingat nggak? Ada yang bisa sebutin nggak yang kemarin? Derivat asam karboksilat tuh ada halida asam, anhidrida asam, Ada ester. iya ada ester, amida, nitril ya. Kemarin kita belajar itu ya cukup banyak kalau buat materi UAS ya. Jadi kalau kalian paham bagaimana mekanisme reaksinya, reaksi-reaksi yang terjadi, semuanya hampir mirip ya. Jadi reaksi-reaksi yang berhubungan dengan asam karboksilat dan turunannya itu adalah reaksi-reaksi substitusi aja, pergantian aja. Nah, biasanya kita sebut derivat asam karboksilat karena ketika senyawa-senyawa tersebut direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi kenapa derivat turunan ya? Karena ketika dia direaksikan dengan air, dia akan terbentuk lagi asam karboksilatnya gitu ya. Nah, itu jadi materi kita asam karboksilat dan turunannya kita sudah belajar ya 4 pertemuan ya dengan 2 kali pertemuan online. Terus sekarang kita belajar tentang aldehid dan keton ya. Kita sebutnya aldehid dan keton adisi nukleofilik terhadap gugus karbonil ya. Jadi kita lihat apa sih adisi nukleofilik. Jadi kalian di kimia organik 2 itu lebih, Ibu sudah menjelaskan kemarin ya, Ibu tekankan untuk lebih memahami mekanisme reaksi ya, karena mau kerjanya dimanapun gitu ya, basic organik pasti tetap ada. Jadi ketika kalian melihat senyawa organik bereaksi, kalian udah paham, oh kalau ada asam karboksilat dengan alkohol berarti dia bakalan jadi ester. At least kalian paham mekanismenya tuh kebayang, oh ini substitusi aja, ini cuma diganti jadi ini, jadi ini. Jadi itulah nanti goals-nya kalian lulus jadi sarjana kimia. Nah sekarang kita belajar tentang aldehid dan keton. Gak hanya penamaan aja ya, gak hanya tahu nama, gugus fungsi, itu anak SMA, iya. SMK, SMAKBO, iya. Hanya penamaan dan gugus fungsi. Tapi kalau udah sarjana, itu harus paham mekanisme reaksi dan Ibu sudah menyampaikan ya. Jadi kalau kalian merasa kurang paham dengan materinya, berarti 1 kali pertemuan terakhirnya kita usahakan banget offline ya. Oke. Nah, kenapa sih reaksinya disebut reaksi adisi nukleofilik ya? Jadi pada keton dan aldehida itu ada
ini nih, karbonil. Karbonil itu C double bond O ya. C double bond O. Jadi karena dia punya karbonil ini, ya kemudian ada oksigen yang memiliki 2 pasang elektron bebas gitu ya pada senyawa-senyawa keton dan aldehida ya. Jadi pada senyawa keton dan aldehida itu punya 2 pasang elektron bebas. Kita lihat dulu nih senyawa-senyawa, contoh senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi aldehida dan gugus fungsi keton ya. Di antaranya penilpropenal atau transinamaldehid. Ya, nanti ini kalian ketemu ketika kalian belajar kimia bahan alam, ini ketemu namanya transinamaldehid. Kemudian ada juga nih karbon spermin oil ya atau minyak spermin atau yang negatifnya disebut dengan caraway seed oil. Kalau kalian perhatiin di sini ya, ini tuh bentuk senyawa-senyawa apa coba ini? Essential oil. Kalian pasti kerja nih di pabrik, adalah ya kerja yang di pabrik yang berhubungan dengan essential oil. Ya yang suka pakai GC gitu kan. Itu senyawa-senyawanya adalah essential oil, senyawa-senyawa terpen, golongan-golongan terpen atau lemak atau apapun itu yang mudah sekali menguap atau titik didihnya rendah. Ya, ini salah satu contohnya ya. Dia berupa kelompok apa sih namanya? Essential oil ya. Jadi yang wangi-wangi gitu, cajuput gitu kayak gitu ya. Nah, itu tuh senyawa-senyawa organik terpen kelompok terpenoid ya yang memiliki gugus fungsi keton atau aldehid. Nah, ini aldehid ya, penamaan aldehid ya, Ibu kalau penamaan nggak terlalu begitu concern ya, kayak ya udahlah kalau ada, jadi kalian cukup tahu aja gitu ya. Kalau aldehid itu belakangnya aldimetil pentanal, itu pasti aldehid gitu ya. 5 heksenal 2 penil propendial ya. Kalian bisa baca sendiri, udah sering banget bagaimana cara memberikan penamaan ya. Atau ini ya ada gugus fungsi lain ya dari aldehid ketonnya. Ada halida, ada alkohol, ada ether, double bond atau triple bond. Nah, ini nanti ada gugus fungsi prioritasnya ya. Jadi ada gugus fungsi prioritasnya, katanya apa? Jadi OH-nya OH-nya sebagai substituen dan OR-nya sebagai substituen karena gugus fungsi prioritasnya ada di aldehid dan ketonnya gitu ya. Jadi ini bisa diulang sendiri ya karena penamaan sama aja gitu ya. Nah, ini nama penamaan untuk keton itu ada one-nya. Jadi kalau aldehid al belakangnya, kalau keton itu on ya. Kalau di Indonesia e-nya hilang jadi on. Heksanon, propanon, pentanon dan lain sebagainya ya. Ya, ini nama trivial. Nah, biasanya yang terkenal nama-nama trivialnya ya. Formaldehid. Pernah dengar formaldehid kan? Ya, ada ya. Senyawaan formaldehid. Senyawaan formaldehid, ada asetaldehid ya. Nih strukturnya kalian tahu lah gitu ya. Jadi orang kalau ngomong formaldehid, formalin atau kayak apa, itu tahu strukturnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi dan kelompoknya tahu, oh formaldehid tuh aldehid. Terus asam format tuh asam karboksilatnya gitu kan tuh. Jadi asam karboksilatnya asam format, aldehidnya formaldehid. Asam karboksilatnya asam asetat, aldehidnya asetaldehid gitu ya. Jadi penamaannya tuh ya mirip-mirip lah ya. Benzaldehid, butyraldehid, propionaldehid gitu ya. Nah, ini posisi aja ya, alfa beta. Beta penil propionaldehid ya. Kenapa? Dia beta karena terikat yang alfanya di sini, alfa beta. Ya, jadi yang karbon yang pertama alfa yang dekat karbonil itu karbon alfa, yang ini karbon beta gitu ya. Ini karbon alfa, alfa bromopropionaldehid karena BR-nya terikat ke karbon alfa. Karbon alfa itu karbon yang sebelahnya karbonil. Jadi bisa pakai alfa beta. Jadi kalau ngelihat yang namanya oh ada alfa beta gini, oh tahu lah, kebayang strukturnya gitu ya. Oke, titik didihnya tentu saja
itu lebih besar daripada alkena, tapi lebih rendah daripada alkohol. Ya, lebih besar atau lebih tinggi daripada alkena, tapi lebih rendah daripada alkohol. Alkohol tidik-tidiknya lebih besar dibandingkan aldehid keton. Ya, itu kenapa? Karena aldehid keton itu lebih polar daripada alkena, tapi tidak bisa membentuk ikatan hidrogen intermolekular seperti yang udah pernah saya sampaikan di asam karboksilat. Ya, ingat nggak ada dimer dari dua molekul asam karboksilat karena dia mampu membentuk ikatan hidrogen intramolekular. Intramolekular itu berarti diri dia sendiri dengan diri dia sendiri, sehingga titik didihnya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan senyawa-senyawa dengan gugus fungsi lainnya gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita bandingkan ada alken, ada aldehid keton, kemudian ada alkohol, maka titik didih aldehid keton itu akan berada di bawah alkohol tapi masih di atas alken. Karena alken tidak ada ikatan hidrogen, sedangkan alkohol memiliki interaksi ikatan hidrogen intramolekular. Ya. Itu tuh basic-basic yang sangat berpengaruh terhadap reaksi-reaksi gitu ya. Dan basic-basic organik ini nggak akan pernah berubah ya tak lekang oleh waktu ya. Ini pasti akan selalu diajarkan dan ini melatih logika berpikir kita ketika kita menghadapi studi-studi kasus reaksi-reaksi di organik. Reaksi organik kan nggak cuman kayak nambahin asam sulfat. Iya, misalkan asam sulfat dengan alkohol gitu jadi apa? Enggak gitu. Tapi reaksi-reaksi biokimia juga basically itu dari reaksi-reaksi organik gitu kan. Kayak reaksi-reaksi peptida gitu, reaksi-reaksi pembentukan DNA, RNA, banyak banget gitu loh. Jadi basic organik itu ya bahkan mungkin keilmuan kedokteran juga ada reaksi-reaksi dari basic organic chemistry-nya pasti ya karena dia berhubungan dengan senyawa-senyawaan organik gitu. Jadi at least kalian paham ya. Jadi bagaimana cara kita mensintesis atau membuat aldehid dan keton? Itu bisa dari alkena yang diozonolisis atau alkuna yang dihidrasi dengan pembentukan enol atau aren ya. Aren itu berarti benzen ya dengan asilasi Friedel-Crafts ya. Atau dari alkohol yang dioksidasi, ya kan? Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton gitu ya. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan aldisi nukleofilik ya. Jadi aldehid dan keton itu pasti akan bersifat sebagai nukleofil karena akan selalu seperti ini bentukan dia ketika dia bereaksi dengan siapapun ya. Ikatan double bond yang terikat antara C dan O itu ikatan pi-nya akan lari ke oksigen yang lebih elektronegatif ya gitu. Jadi O-nya negatif, C-nya akan positif ya. Nukleofil akan menyerang karbon, elektrofil akan menyerang oksigen ya. Jadi kalau direaksikan dengan nukleofil, ganti dulu jadi pulpen. Jadi kalau di sini ditambah nukleofil, nukleofil itu spesies yang bermuatan negatif, misalkan OH- gitu ya. Maka dia akan menyerang karbon yang negatif, yang positif di sini. Tapi kalau bereaksinya dengan elektrofil, elektrofil itu adalah spesies yang bermuatan negatif, misalkan NH4+ gitu ya. Atau ya biasanya gitu akan menyerang yang ini akan diserang si oksigennya ini atau karbon positif gitu ya. Jadi biasanya yang negatif pasti nyerang yang positif gitu ya, arah mata angin ya, arah panahnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada pertanyaan? Kalian belajarnya sambil makan aja boleh ya. Tapi diperhatikan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ini ada orang nggak sih? Ada ya? Iya, Ibu. Ya, sambil lanjut ya. Asal jangan sambil mandi ya, dengerin kuliah sayanya. Oke. Nah ini,
Jadi adanya katalis asam akan membuat si karbon lebih elektrofilik. Kenapa? Karena oksigen ya pada aldehid, ketonnya masih aldehid keton kita ngomongnya, itu akan menyerang H yang bersifat elektropositif dari suatu asam. Ini asam ya. Ini asam H3O+. Nih H3O+ tuh kayak gini strukturnya ya. Jadi ketika ada katalis asam itu akan membuat si karbon yang di sini itu lebih elektropositif ya, sehingga lebih mudah untuk diserang nukleofilik dari luar gitu ya. Untuk diserang nukleofilik dari luar sehingga disebut dengan adisi nukleofilik. Nukleofiliknya nanti gampang tinggal attach ya. Tinggal nempel ke karbon yang tadi sifatnya elektropositif. Jadi bentuk aldehid atau keton itu akan hasil reaksinya begini terus ya. Hasil reaksinya adalah reaksi adisi nukleofilik ya, nama reaksinya. Bukan substitusi ya, tapi akan selalu reaksi adisi nukleofilik ya. Ikatan rangkapnya akan terputus gitu kan. Ya, lanjut. Jadi kalau kita bandingkan antara keton dan aldehid, itu keton akan less reaktif dan aldehid. Jadi keton itu akan kurang reaktif daripada aldehid. Alasannya apa? Karena adanya halangan sterik ya. Jadi kalau keton itu isinya karbon-karbon pinggir-pinggirnya ya. Tapi kalau aldehid karbonnya cuma di sebelah doang. Sisanya adalah H ya. Jadi senyawa organik manapun yang memiliki halangan sterik dari alkil-alkilnya itu lebih banyak, itu biasanya reaktivitasnya akan lebih rendah. Karena dia kehalangin buat diserang gitu ya. Alkyl group itu memiliki elektron donating dan H ya. Jadi kalau alkyl group atau gugus-gugus alkyl kayak gini ini lebih cenderung untuk mendonasikan elektronnya dibanding hidrogen. Ya. Nah ini gugus-gugus nukleofil ya, kayak nitril. Oh ya, ini nukleofil yang akan bereaksi dengan si aldehid keton ya. Contoh-contoh ya, kayak nitril, reagen Grignard. Pernah belajar reagen Grignard kan? Pernah, Bu. Pernah. RMG. RMGX ya, bentar ya. Maaf ya, ada iklan sedikit. Ya, jadi reagen Grignard tadi apa katanya siapa? Ricky, siapa teh? Siapa namanya teh? Tadi yang jawab, saya kenal suaranya. Saya, Bu. Namanya siapa teh? Raki. Raki, iya. Ingat ya Ricky, terus Raki ya. Ricky anak orang ya. Ini namanya Raki, iya benar kata Raki, Grignard reagen itu adalah RMGX ya. Dimana si R-nya itu dia akan bersifat lebih elektropositif, R-nya akan bersifat elektronegatif, sorry. Karena Mg-nya lebih elektropositif ya. RMGX. Jadi ini R-nya nanti lebih negatif. Jadi karbon yang sifatnya negatif cuman karbon organologram yang terdekat di reagen Grignard ya. Organolitium compound ya, organolitium Li, RLi ya. Organolitium itu RLi ya gitulah. Terus acetalide ion asetalida tuh ion alkuna ya, alkuna yang terikat ke R jadi ion negatif ya. Terus nukleofilik amonia, amina primer, amina sekunder itu juga dia nukleofilik, dan contoh-contoh lainnya banyak banget. Air tentunya nukleofilik, ion hidroksida, alkohol, OR-, ion hidrida, lithium AlH4 dan natrium boron hidrida. NaBH4 itu apa? Natrium
boron hidrida gitu ya kalau nggak salah. Benar nggak? NaBH4 ya itulah terkali cari ya. Oke. Ini fosfor asam fosfat juga. Nah, beberapa tipe reaksi ada adisi nukleofilik ya. Adisi nukleofilik dengan dua nukleofilik yaitu adisi nukleofilik atau eliminasi dari air dalam medium asam ya, dengan yang menghasilkan dua nukleofilik tersubstitusi, kemudian satu nukleofilik tersubstitusi, atau grup 5 nukleofilik adisi atau eliminasi dari si fosfor. Jadi maksudnya reaksi antara aldehid dan keton dengan grup 4, grup 1, grup 6, grup 5 ya. Ini grup-grupnya ini. Intinya sih semua nukleofilik lah gitu lah ya. Nggak usah dibagi grup-grupan nanti kamu pusing ya. Ya. Jadi intinya mekanismenya semua adalah nukleofilik akan menyerang terhadap elektrofilik karbon yang bersifat elektrofil tadi ya. Saya back to basic. Semua nukleofilik akan menyerang ke sini. Karbon yang bersifat elektropositif ya. Jadi dia nukleofiliknya akan nyerang ke situ terus ya. Kemudian akan terjadi protonasi gitu ya. Pembentukan cyanohidrin. Ini contoh dari pembentukan cyanohidrin. Tadi berarti ini yang nukleofiliknya adalah CN- ya. Nah ini ya, CN- kalau aldehid atau keton bereaksi dengan CN- maka akan terbentuklah ini cyanohidrin. Nah gitu ya. Jadi C double bond O seperti ini, tinggal ini ke atas, ini positif, N-nya jadi nempel ya. Ini kan ini ke sini gitu ya. Ininya jadi positif, ini kan N-nya jadi negatif ya karena ditinggal sama H-nya. Ini ke sini diseranglah positifnya ya, terikatnya begini. Cyanohidrin namanya ini ya senyawanya ya. Begitu. Terus yang bagian O-nya kan jadi negatif nih. Nah, dia jadi berikatan sama si H-nya ini. Ya, karena si O-nya negatif, hanya berikatan jadi positif. Jadi tadi yang pertama saya sampaikan. Mana ya? Nah, ini. Yang C-nya diserang oleh yang negatif, yang O-nya dia ngambil yang elektropositif. Ini ya, cyanohidrin kayak gini. Sorry, jadi bolak-balik, nggak apa-apa ya. Biar ngerti. Nah, cyanohidrin kayak gini. Yang C-nya karena dia jadi elektropositif jadi diserang oleh CN- ya. Karena kan ini HCN. Jadi HCN itu kalau ini ke sini gitu ya, ini jadi negatif, H-nya jadi bersifat elektropositif, diambil sama dia gitu. Nah, gitu ya. Sehingga dia terbentuklah cyanohidrin, karbonnya yang belakang jadi ada CN-nya, yang O depannya jadi terikat H. Oke, ada yang ditanyain nggak? Nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, tapi paham nggak? Raki dan teman-teman. Paham, Bu. Jadinya kan kalau di sini si H-nya tuh nanti bakal bermuatan positif soalnya elektronnya pindah ke Cn. Terus si oksigennya kan di situ ada kelebihan muatan. Elektron dari oksigen masuk ke hidrogen membentuk ikatan OH. Si Cn-nya kan ketinggalan, nggak ada temennya. Nah, dia bakal nyerang si karbonnya yang bermuatan positif, Nah, elektropositif. Filik, nggak akan ada yang lain. Karena sifatnya tadi dia punya karbonilnya berresonansi gitu loh. Jadi O-nya jadi min, C-nya jadi plus, akan selalu seperti itu gitu ya. Jadi pintar, Raki, makasih. Jadi yang lain juga mohon dipahami gitu ya. Nah, ini contoh-contoh senyawa, contoh-contoh reaksinya, kalian nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Jadi kalau udah hafal atau paham mekanisme reaksi, mau dia direaksikan dengan apapun, bentuknya apapun, dan bahkan ketika kita ditanya kita pengen hasilnya kayak gini, gimana cara bikinnya,
Itu kita udah bisa ngebayangin, oh ya udah tinggal ininya dirubah dari aldehid keton, misalkan gitu. Ini kan O-nya jadi sama hidrogen ya, hidrogen dari ini nih, asam ya. Ya kan? Hidrogen dari H3O plusnya. Ya. Jadi water dalam suasana asam itu akan menghasilkan H3O plus. Ya. Ini plus Na ya, berarti di ujungnya dia bakalan plus Na. Na-nya bukan jadi ada di atas ya. Karena dia akan membentuk cyanohidrin, kan bukan Na-hidrin ya. Karena harus terbentuknya cyanohidrin. Kalian juga harus ingat, produk dari reaksinya nggak bisa ngasal ya. Meskipun tahu mekanismenya. Gitu ya. Ya, jadi akan selalu ada katalis asam berarti ya. Untuk di beberapa reaksi tertentu ya. Nah, ini mekanismenya kita bisa lanjut ya. Kalian coba untuk pahamin ya. Nah, ini kalau bereaksi dengan reagen Grignard. Nah, ini apa ya ini? Oh, ini asetalida. Oh, ini kalau dengan ion asetalida ya. Ion asetalida, ion tuh alkuna, tapi yang kehilangan satu hidrogennya. Jadi dia sifatnya negatif di sini ya. Gitu ya. Nah, ini nih jadi negatif begini ya. Asetilida. Apa ya? Lupa nama ininya. Nama terkenalnya. Senyawa bukan asetilida apa ya? Aduh, lupa banget. Ntar kalau inget dikasih tau deh ya. Apa ya? Terkenal gitulah namanya. Kalau alkuna bermuatan negatif ya. Tapi kalian harus familiar dengan senyawa asetalida ya, asetilida ya. Jadi asetilida itu adalah alkuna yang bermuatan negatif, berarti dia nukleofilik yang sangat kuat gitu ya. Tuh, lihat deh, ini tinggal nempel aja di mana? Di sini. Nih, di sini. Ini kan C-nya jadi positif ya. Ini O-nya jadi negatif, ini tinggal serang sini. Ini O ini jadi nempel di H-nya gitu ya. Nah, bentuknya jadi gini. Oh, ya. Jadi begitu ya. Jadi ada senyawa asetalida gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dengan reagen Grignard. Kalau dengan reagen Grignard itu maka akan terbentuk nih. Apa nih? Senyawa apa? Senyawa apa? Alkohol. Iya, pinter. Alkohol ya. Jadi reagen Grignard yang direaksikan dengan aldehid dan keton itu akan membentuk alkohol. Saya kayaknya udah pernah nyampein nggak sih nih? Di kuliah tentang kimia organik dasar saya nggak masuk ya. Di kelas kalian ya, belum pernah ya. Ini di kelas reguler saya pernah nyampein bahwa alkohol primer, sekunder, tersier itu bisa disintesis dari reaksi antara aldehid keton dengan reagen Grignard. Ya, mekanismenya seperti ini. O-nya jadi negatif, karbonnya positif, O-nya negatif menyerang MgX tadi karena Mg bermuatan elektropositif. R yang negatif menyerang ini ya, si karbon yang bermuatan positif tuh. Jadi ada dua ikatan yang terjadi. 1, 2. Nah, gini. Ya. Tentunya dengan katalis asam. Ya, jadi kenapa dengan katalis asam ini biar MgX-nya lepas. Jadi dia tinggal jadi OH ini. Ya. Terdapat 2 step sequence ya. Jadi ada 2 tahapan reaksi sehingga menghasilkan alkohol sebagai produk yang diisolasi. Jadi ini tuh bukan asal reaksi karang-karangan ya. Semua reaksi yang terjadi di kimia organik itu adalah hasil eksperimen. Ya, jadi semua reaksi yang terjadi di kimia organik adalah hasil eksperimen. Ya, contoh nih ya. Ini kan negatif ya. Ininya positif ya. Terus diserang sama siapa nih? R yang ini nih. Nah, jadi nempel di belakangnya ya. O yang ini ngambil ke sini. Ya, OMgCl. OMgCl-nya jadi OH. Kenapa? Karena ada hidrasi dari H3O plus. Gitu ya. Mau tanyain nggak? Gampang. Gampang nggak? Gampang lah, gampang banget. Halo, halo, halo.
Ya, halo. Siapa tuh? Ada yang mau tanyain nggak? Tadi dia halo-halo doang. Siapa tuh? Tadi. Ada yang mau tanyain? Paham ya? Paham semua ya? Nah, ini sama ini dengan organolitium. Jadi senyawa organolitium sama seperti Grignard ya, karena litiumnya bersifat elektro lebih positif. Jadi karbon yang terikat pada litium itu akan bersifat elektronegatif, atau negatif gitu ya. Karena si litiumnya lebih elektropositif ya, sama dengan reaksi. Nah, ini reaksi reduksi oleh, nah kalau ditanya alkohol aldehid keton bisa direduksi nggak? Bisa. Ya, aldehid keton bisa direduksi jadi siapa? Nih. Jadi alkohol pakai apa? Nah, akan selalu pakai ini. LiALAH4 dan NaBH4. Nggak ada reagen yang lain. Ya. Ini LiALH4 dan NaBH4 ya, selalu ini. Oke, lanjut. Ini retrosintesis, kalian bisa pelajarin. Retrosintesis itu artinya kita pengen produknya, terus gimana caranya biar dapat senyawa itu dari aldehid, misalkan gitu. Dibalik gitu ya. Jadi kita pengen alkohol apa nih? Sekunder, primer, tersier. Alkohol ini. Bisa jawab nggak? Ini alkohol apa? Sekunder, primer, atau tersier? Ini harusnya udah di kimia organik dasar. Bentar Bu, recall dulu Bu. Masa lupa? Karbon, OH-nya terikat ke karbon yang megang 2 tangan. Karbon lain, berarti alkohol apa? Sekunder. Kalau alkohol primer, alkoholnya di mana? Di ujung, soalnya megang 1 karbon. Kalau alkohol tersier berarti ke karbon yang megang 3 karbon gitu ya. Ini OH-nya di sini gitu kan. Jangan lupa ya. Jadi kalau kita pengen alkohol sekunder, itu gimana caranya? Nah, itu namanya retrosintesis, dibalikin pola pemikiran sintesisnya. Oh, kalau kita mau alkohol sekunder, kita bisa mereduksi suatu keton. Kenapa keton? Keton kan kanan kirinya ada R ya. Kalau aldehid bisa nggak jadi alkohol sekunder? Nggak bisa, jadinya primer. Jadinya alkohol primer, karena sebelah aldehid pasti selalu H gitu kan. Kalau aldehid itu R, C, O, H gitu kan, aldehid. Kalau keton R, C, O, R gitu ya. Jadi kalau mau alkohol primer pakainya aldehid. Kalau mau alkohol sekunder pakainya keton gitu. Kalau mau alkohol tersier gimana? Ya nggak bisa pakai reaksi reduksi, harus pakai reaksi apa? Kalau mau alkohol tersier? Apa yo? Pakai reagen Grignard. Ya, reagen Grignard itu bisa produksi alkohol primer, sekunder, tersier. Tapi kalau reaksi reduksi ya cuman 2, primer sama sekunder aja, gitu ya. Ini retrosintesis dari reagen Grignard ya. Ini bisa dibaca aja, ya. Nah, misalkan pengen ini dari mana? Dari ini. Berarti direaksikan sama si senyawa intinya berarti yang ini, gitu kan? Nah, substituen ini dan ini itu ditempelin ke sini. Hasil dari organologami. Ntar kalau saya bikin senyawa bikin soal organik kayak gini. Jadi ada ada analisis retrosintesisnya. Kalian pelajarin, intinya dia dibalik gitu ya. Pelajarin, dan itu memang harus kayak dipelajarin dan ditemuin polanya gitu. Jadi dia intinya membalik reaksi. Biasanya kan reaksi itu A tambah B jadi C. Nah, sekarang yang ditanya C.
Yang ditanya C, yang diketahui A, B-nya siapa? Gitu. Ya. Oke, sudah selesai kuliah kita. Ada pertanyaan nomor di sini nggak? Ya, cukup deh sampai di situ. Ada lagi nggak sih? Ini pertemuan. Oh ya, ini bikin hemiketal. Satu pertemuan lagi aja ya kita ya. Belajar ini dan latihan soal, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi hari ini satu pertemuan dulu, nanti pertemuan terakhir berarti saya kirim latihan soal dan belajar reaksi pembentukan ini nih. Hemiasetal, asetal, hemiketal, dan ketal. Gampang, ya. Nih, karena ini nih. Tuh, pembentukan glukosa itu adalah suatu hemiketal. Ya. Jadi organik tuh berhubungannya sama yang kayak gini-gini, apalagi yang di makanan, minuman, analisisnya, obat, ya. Pasti ketemu deh sama saya lagi, ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Stop sharing dulu deh. Kenapa di stop sharing? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, saya pakai akun siapa? Pantesan pakai akun kantor. Ada pertanyaan? Ihsan, Fauzan, Ula, Zara, Mutiara, Yahya, banyak banget ya kelas ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udahin dulu ya. Jadi ada satu pertemuan lagi aja ya, Zahra. Jadi satu kali materi lagi, terus kita bahas soal. Bahas soal. Bu offline dong, Bu offline. Soal. Iya, offline ya. Ya udah deh, kita pertemuan terakhir offline ya. Takutnya nggak paham gitu kan, tapi paham lah ya yang dijelasin sama saya. Jadi nanti yang hemiketal-ketal gitu offline insyaallah, bismillah. Hari Sabtu ya, insyaallah. Iya, jadwalnya pagi sih Bu kita. Ya, jadwalnya pagi ya. Oke. Tadi pagi tuh ada rapat, beneran asli. Ini mau pada pergi gathering, jadi gitu deh. Ya, jadi saya cancel lagi. Insyaallah hari Sabtu pagi beres gathering. Berarti yang gathering tuh sampai hari Kamis doang. Jadi Jumat Sabtu insya Allah udah di luar ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi nanti the last pertemuan bisa aja kita bahas-bahas yang kemarin-kemarin yang belum paham gitu ya. Bu, PPT di-share kapan ya Bu? Emang saya belum share PPT. Oh ya ampun. Nggak apa-apa, saya juga lupa nggak sih? Jadi kita saling minta maaf aja ya. Ya udah deh, last aja sekalian sama pertemuan terakhir lah nanti. Ini Boleh nggak Bu minggu ini Bu? Jadi boleh. buat minggu depan udah ada prepare-nya Bu di kelas. Oh, minggu depan tuh berarti kita belajar yang tadi ya, hemikatal itu ya? Boleh. Sekarang aja nih saya kirimin dah ya. Ini tuh saya tuh buka dari hard drive. Terus dari tadi dia di copy lagi nggak bisa. Pusing deh pokoknya. Kalau nggak saya upload di drive aja ya. Terus saya share drive-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih ya, udah pada semangat belajar kuliah meskipun capek. Kalian pasti capek banget Senin sampai Jumat. Kerja, Sabtu kuliah, tapi nggak apa-apa. Demi apa ya? Demi ilmu sih. Ya, ilmu tuh, aduh, gitu ya. Belum tentu kalian dapat lagi yang kayak gini di tempat mana, gitu. Belum tentu ketemu saya lagi yang ngejelasin ini, atau mungkin lebih baik dari ini. Dan nanti mungkin akan studi lanjut lebih baik daripada di sini ya. Kalian udah siap, karena belajarnya benar. Gitu. Jadi nggak ada yang rugi. Oke, semangat menuntut ilmunya. Insya Allah nanti diamalin ilmunya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, makasih Ibu. Sama-sama. Ya.